Halo, kembali lagi di Sobat Bunda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak ayah dan bunda untuk memantau berat badan anak dengan grafik KMS. Tapi, sebelum kita lanjut ke materinya, boleh dong kami minta like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapat update video bermanfaat dari kami. Seperti yang kita ketahui, grafik KMS yang ada di buku KIA ini bisa kita manfaatkan untuk memantau berat badan anak masih di kurva normal atau tidak. Buku KIA ini bisa kalian dapatkan di puskesmas, posyandu, klinik persalinan, ataupun rumah sakit. Tapi, jika kalian tidak memiliki buku KIA seperti ini, tenang saja, kami sudah menyediakan link untuk mendownload grafik KMS di description box. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, kami akan menyampaikan beberapa disclaimer dulu. Yang pertama adalah, mungkin akan ada perbedaan pendapat tentang apa yang akan kami sampaikan di video ini. Tapi menurut beberapa referensi yang kami dapatkan, apa yang akan kami sampaikan ini sudah yang paling akurat untuk menentukan normal atau tidaknya kurva berat badan anak. Kemudian yang kedua, meskipun kami bukan tenaga kesehatan, tapi apa yang akan kami sampaikan ini sudah berdasarkan konsultasi dengan beberapa dokter spesialis anak, termasuk salah satunya adalah dokter spesialis anak subspesialis nutrisi metabolik. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kami informasikan di video ini tidak bisa dijadikan referensi untuk menentukan status gizi anak. Apakah anak kita gizinya kurang, normal, ataukah berlebih? Karena grafik KMS hanya bisa digunakan untuk memantau berat badan anak masih di jalur yang normal atau tidak. Baiklah, sekarang kita langsung saja mulai ke materi utamanya. Di sini kami sudah ada KMS untuk anak laki-laki. Pastikan kalian memakai grafik KMS sesuai jenis kelamin anak, karena nanti kurvanya di sini, kurva pertumbuhannya akan berbeda. Grafik KMS memiliki beberapa bagian. Ada bagian informasi yang dituliskan secara horizontal, kemudian ada informasi yang dituliskan secara vertikal. Untuk yang dituliskan secara vertikal di sini adalah berat badan anak dalam satuan kilogram. Jadi ini angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini menandakan 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan seterusnya. Kemudian di sini ada garis-garis kecil. Ini setiap garisnya bernilai 100 gram atau 1 ons. Jadi kenaikan satu garis ini adalah kenaikan 1 ons. Kemudian di bagian kurvanya ada pita warna kuning, pita warna hijau muda, dan pita warna hijau tua. Nah, yang seringkali disalahpahami adalah memakai pita warna untuk menentukan status gizi anak. Padahal pita warna ini tidak bisa digunakan untuk menentukan status gizi anak. Kemudian ada informasi yang dituliskan secara mendatar atau horizontal. Di sini ada informasi usia bayi. Ada tulisan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah 0 itu 0 bulan atau titik lahir. Kemudian 1 itu usianya 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada tulisan bulan penimbangan. Jadi bulan penimbangan ini nanti kolom-kolomnya diisi bulan di mana anak tersebut ditimbang. Misalkan di bawah garis 0 atau di bawah angka 0 ini dituliskan bulan penimbangan ketika anak tersebut lahir. Jadi kapan lahirnya dituliskan di sini. Kemudian angka 1 di bawahnya sini nanti dituliskan bulan penimbangan ketika anak tersebut usianya 1 bulan, dan seterusnya di sini diisikan. Kemudian di bawahnya ada kolom berat badan dalam kilogram. Ini diisikan berat badan anak ketika lahir yang angka di bawahnya 0. Kemudian di bawah 1, di bawah kolom 1, ini berat badan anak ketika usianya 1 bulan dan seterusnya. Kemudian tidak kalah penting di sini ada KBM atau kenaikan berat minimal per bulan dalam satuan gram. Jadi dalam tiap bulannya, anak minimal harus bertambah berat badannya sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Misalkan, anak 0 bulan di sini dituliskan misalkan berat badannya 3 kilo. Kemudian anak umur 1 bulan, nanti minimal dia harus naik 800 gram supaya dia bisa dikatakan berat badannya naik.
Kemudian nyambung ke kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya ada kolom N atau T. N artinya naik, T artinya tidak naik. Di sini sudah ada penjelasannya. Dikatakan naik apabila kenaikan berat badan anak sama dengan KBM atau lebih dari KBM. Jadi berat badan anak dikatakan naik apabila dalam 0 hingga 1 bulan ini anak berat badannya bertambah paling sedikit 800 gram atau lebih. Kemudian T atau tidak naik dikatakan tidak naik jika kenaikan berat badan anak kurang dari KBM. Jadi misalkan ada anak berat badan lahir 3 kilo, kemudian dia umur 1 bulan naiknya hanya 700 gram, maka ditulisnya di sini T alias tidak naik. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah kolom ASI eksklusif. Ini kolom ASI eksklusif hanya sampai 6 bulan karena ASI eksklusif itu dimulai dari bayi baru lahir hingga bayi usianya 6 bulan atau sebelum MPASI. Kemudian di bawah sini ada keterangan yang ditulis dalam huruf warna merah, yaitu rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut atau BGM. Kemudian tanyakan juga apakah ada kontak dengan pasien TBC. Maksudnya adalah jika di kolom ini sudah ada T berturut-turut 2 kali, maka anak tersebut segera dirujuk ke petugas kesehatan supaya diketahui penyebab tidak naik berat badannya karena apa. Atau jika anak berat badannya di bawah garis merah atau BGM, ini adalah garis merah. Jika anak berat badannya di bawah garis merah di sini, ini silakan langsung dirujuk ke petugas kesehatan atau dibawa ke petugas kesehatan terdekat supaya dipantau kenapa berat badannya bisa di bawah garis merah. Baiklah, langsung saja kita praktik untuk memantau berat badan anak dengan grafik KMS. Di sini kami sudah ada kartu menuju sehat untuk anak laki-laki. Yang pertama ini akan kami contohkan dulu bagaimana kurva berat badan anak yang naik. Sebagai contoh ada bayi yang lahir di tanggal 1 Januari 2020 dengan berat 3 kg. Kita tulis dulu pada kolom bulan penimbangan dengan tanggal lahir anaknya. Kemudian BB dalam kilogram diisi BB anaknya ketika lahir. Silakan kalian tuliskan bulan penimbangan di kolom ini dengan tanggal lahir anaknya dan berat badannya di sini dengan berat lahir anaknya. Kemudian jangan lupa juga memberikan titik kecil pada angka 3 untuk menunjukkan anak tersebut lahir di angka 3 kg. Kemudian bayi tersebut ditimbang lagi pada tanggal 1 Februari 2020 dengan berat badannya sekarang 4 kg. Jadi silakan ditulis di sini pada kolom ini dengan tanggal penimbangan di bulan pertama, yaitu tanggal 1 Februari 2020, dan di sini di angka 4 kg. Jangan lupa juga berikan titik di sini, titik di 4 kg, dan buatlah sebuah garis untuk menggabungkan garis lahirnya dengan garis di angka 4 kg ini. Kemudian untuk mengisi N atau T ini, kita lihat bahwa bayi tersebut dari lahirnya 3 kg, sekarang menjadi beratnya 4 kg. Artinya, bayi tersebut ada kenaikan berat badan sebanyak 1 kg. 1 kg itu 1000 gram. Jadi sudah melebihi angka KBM ini dan dinyatakan sebagai N atau naik. Jadi di sini kita bisa menuliskan N. Kemudian untuk kolom ASI eksklusif, kita lihat apakah anak tersebut dari lahir hingga sekarang diberikan ASI saja. Jika iya, silakan di bulan pertama diberikan tanda centang. Kemudian sebagai contoh, apabila anak tersebut ditimbang lagi di bulan Februari pada tanggal 15, ini kalian tidak boleh mengisinya di kolom bulan kedua. Karena jika ditulis di bulan kedua, nanti akan ada perubahan pada kurva KMS. Mari kita lihat. Di sini saya menuliskan 15 Februari 2020 sebagai penimbangan pada bulan kedua. Padahal tanggal ini si anak belum berusia genap 2 bulan. Ketika ditimbang, berat anak 4,5 kg. Dan ketika kita mengisikan grafik KMS-nya ini titiknya berada di 4,5 kg, maka akan terlihat grafiknya ini turun.
Di sini di grafik ini warnanya hijau tua, kalau kita tulis di 4,5 maka nanti grafiknya akan turun. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan menempatkan titik ini di tengah-tengah sini. Jadi, usia anak pada saat titik ini belum 2 bulan, tetapi sudah lebih dari 1 bulan. Jadi untuk ayah dan bunda, silakan perhatikan tanggal penimbangan. Apakah anak tersebut sudah masuk ke tanggal lahirnya atau belum? Jadi di sini posisinya si anak usianya adalah 1,5 bulan. Kemudian di sini kita beri titik di antara 1 dan 2. Di tengah sini. Ini masih kurvanya normal. Yang di bagian sini silakan dihapus saja atau dibuatkan kolom baru yang kecil di sebelah sini. Selanjutnya, anak tersebut ditimbang kembali pada tanggal 6 Maret 2020 dengan berat 4,9 kg. Silakan di sini dicatat dengan bulan penimbangan atau tanggal pada saat anak tersebut ditimbang, dan di sini dituliskan berat anaknya ketika ditimbang di usia 2 bulan. Ini anak ditimbang pada saat tanggal 6 Maret 2020. Artinya, anak ditimbang melebihi tanggal lahirnya, yaitu tanggal 1. Maka, jika lebihnya masih di antara seminggu, kita boleh menempatkan titiknya pada titik di bulan kedua. Setelah kita tuliskan di sini 4,9 kg sesuai dengan berat badan anak saat 2 bulan, kita beri titik di sini 4,9. Dan kita gabungkan antara titik yang di bulan pertama dengan yang bulan kedua menggunakan sebuah garis. Untuk mengisi kolom N atau T, kita lihat berdasarkan kenaikan berat badan anak saat 1 bulan menuju 2 bulan. Saat 1 bulan, anak itu beratnya 4 kg. Kemudian saat 2 bulan, ditimbang lagi anak tersebut naiknya 900 gram. Di kolom bawahnya sini ada tulisan bahwa KBM anak usia 1 hingga 2 bulan itu naiknya minimal 900 gram. Artinya, anak ini sudah mencapai KBM atau kenaikannya sama dengan KBM, maka bisa ditulis sebagai berat badannya naik. Untuk yang kedua ini, kami akan memberikan contoh berat badan anak yang dianggap tidak naik. Di sini, ada bayi yang lahir sama juga tanggal 1 Januari 2020, tapi dengan berat badan 3,8 kg. Kita di sini sudah memberikan keterangan bulan penimbangan 0 ini sebagai tanggal lahirnya, kemudian di bawahnya sini ada berat badan lahir, dan kami sudah memberikan titik pada angka 3,8 sebagai titik lahir. Kemudian bayi tersebut datang lagi untuk ditimbang pada tanggal 1 Februari 2020, dan kali ini beratnya 4,5 kg. Kita tulis di sini sebagai tanggal anak tersebut datang kembali untuk ditimbang di bulan pertama, dan di sini angka pada saat anak tersebut usianya 1 bulan. Jangan lupa juga diberi titik pada angka 4,5 di bagian sini. Kemudian sekarang kita pantau anak tersebut berat badannya naik atau tidak untuk mengisi kolom N atau T. Anak tersebut lahir pada berat 3,8 kg dan usia 1 bulan beratnya 4,5 kg. Jadi, anak tersebut ada kenaikan berat badan, dan naiknya berat badan adalah 700 gram. Sekarang mari kita lihat KBM-nya di sini. KBM-nya adalah 800 gram. Anak tadi naiknya hanya 700 gram, maka kenaikan berat badan anak di bawah KBM. Jika kenaikan berat badan anak di bawah KBM, maka ditulis sebagai T atau tidak naik. Bayi tersebut datang lagi untuk ditimbang pada 1 Maret 2020. Kali ini beratnya masih sama, yaitu 4,5 kg. Kita langsung isikan di kolom-kolom ini, dan jangan lupa diberi titik pada berat badan anak. Setelah kita beri titik, kita sambungkan menggunakan garis. Di sini terlihat bahwa garisnya mendatar. Dan untuk mengisi kolom N atau T, kita lihat pada berat badan anak. Berat badan anak di bulan pertama hingga ke bulan kedua ini tidak ada kenaikan sama sekali, alias tetap. Maka, bayi tersebut tidak mencapai KBM dan ditulis sebagai T. Dan bayi tersebut datang lagi ditimbang pada tanggal 1 April 2020, kali ini beratnya adalah 4,4 kg. Untuk mengisikan kolom N atau T, kita lihat pada berat badan anak. Ternyata di sini ada penurunan berat badan anak sebanyak 100 gram.
Jika ada penurunan berat badan anak dari bulan sebelumnya, maka sudah pasti anak tersebut statusnya di sini T. Dan kita isikan di sini titiknya dengan titik berat badan pada saat anak tersebut usianya 3 bulan, yaitu 4,4 kg. Ketika disambungkan dengan garis, kita bisa melihat di sini garisnya turun. Ini adalah contoh-contoh berat badan bayi yang tidak naik. Di sini kita lihat sudah ada 3 kali berturut-turut berat badan anak tersebut tidak naik. Idealnya, jika berat badan bayi sudah tidak naik 2 kali berturut-turut, maka segera rujuk ke petugas kesehatan atau dibawa ke dokter spesialis anak. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana nih kalau bayiku tidak ditimbang secara rutin? Gimana cara mengetahui kurva berat badan anakku tuh masih normal atau tidak? Sedangkan anakku tuh jarang ditimbang per bulannya. Ya, memang untuk mengetahui pertumbuhan anak yang optimal, itu kita harusnya menimbang berat badan anak dan juga melakukan pengukuran tinggi badan serta lingkar kepala anak secara rutin per bulannya. Jadi, semisal ada permasalahan dengan berat badan anak, bisa diketahui secara lebih dini dan juga diberi penanganan yang lebih cepat. Tapi kalau sudah terlanjur tidak rutin menimbang berat badan anaknya, kita masih bisa mengetahui kurva anak tersebut berada di kurva yang masih normal atau tidak dengan bantuan KBM atau kenaikan berat badan minimal yang ada di grafik ini. Caranya adalah sebagai berikut. Kita beri contoh di sini satu bayi yang lahir tanggal 1 Januari 2020 dengan berat badan 3 kilo. Kita sudah tuliskan tanggal lahirnya di sini dan juga berat lahirnya di sini. Dan kita plot atau kita beri titik pada angka 3 di bulan 0. Karena suatu hal, bayi ini tidak ditimbang kembali saat usia 1 dan 2 bulan. Tapi di usia 3 bulan, bayi ini ditimbang. Pada usia 3 bulan atau pada saat tanggal 1 April 2020, bayi tersebut beratnya adalah 5,4 kg. Kemudian kita plot di sini, kita bikin titik di 5,4, lalu kita sambungkan dengan titik lahirnya. Sekilas garis ini masih tampak normal saja karena masih di pita hijau muda dan garisnya terlihat naik. Tapi apakah anak ini benar-benar kurvanya masih normal? Kita harus membuktikannya dengan menjumlahkan berat badan anak dengan KBM. Caranya yaitu berat badan lahir anak dijumlahkan dengan seluruh KBM dari bulan 1 hingga bulan 3. Di sini 3 kilo atau 3.000 gram, kita jumlahkan dengan 800, 900, dan 800. Hasilnya adalah 5,5 kg atau 5.500 gram. 5.500 gram inilah berat badan minimal yang harus dicapai anak saat usianya 3 bulan. Namun ternyata pada kenyataannya anak ini ketika ditimbang di usia 3 bulan beratnya hanya 5,4 kilo saja. Artinya anak ini masih kurang 100 gram atau 1 ons dari berat minimal di usia 3 bulan. Dan bisa dikatakan bahwa anak ini memiliki kurva berat badan yang sudah tidak normal. Meskipun di sini kurvanya masih di pita hijau muda dan garisnya tampak naik. Maka pesan beberapa dokter anak yang kami ajak diskusi, kami tidak diperbolehkan untuk menilai status gizi anak hanya dari warna pada pita warna yang ada di grafik KMS ini. Karena seperti yang sudah kita hitung bahwa anak yang berat badannya 3 kilo ini pada saat usia 3 bulan minimal beratnya 5,5 kg, tapi di sini dia hanya beratnya 5,4 kg saja. Itu artinya bahwa kurva yang hijau muda di sini ternyata menurut berat badan anak yang berat badan lahirnya ini sudah tidak normal. Oke, kita beri contoh sekali lagi untuk memantau berat badan anak jika anak tersebut tidak rutin ditimbang. Jadi, caranya adalah sama seperti tadi, yaitu berat badan anak ditambahkan dengan jumlah seluruh KBM hingga tanggal ditimbangnya tersebut. Sebagai contoh di sini ada anak yang lahirnya di tanggal 1 Januari 2019 dengan berat 3 kg. Kita sudah membuat sebuah titik di angka 3 di sini, dan sekian lama anak ini tidak pernah ditimbang, hingga akhirnya di usia 1 tahun atau 12 bulan anak ini ditimbang kembali.
pada saat ditimbang di usia 1 tahun ini, anak beratnya 8,8 kg. Untuk mengetahui apakah berat badan anak ini masih di kurva normal atau tidak, caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan berat badan lahir dengan jumlah seluruh KBM hingga di bulan penimbangan terakhir. Jadi di sini berat lahirnya adalah 3 kilo atau 3000 gram. Kita akan jumlahkan dengan seluruh KBM yang ada di sini hingga KBM usia 1 tahun, yaitu 3000 ditambah 800, 900, 800, 600, 500, 400, 400, 300, 300, 300, 300, dan 200. Hasilnya adalah 8.800 gram. Ya, ternyata berat anak ini pada saat 1 tahun sama dengan berat badan lahir ditambah dengan seluruh KBM. Artinya, anak ini masuk kategori kurva berat badannya masih normal. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan juga lingkar kepala anak sebaiknya dilakukan secara rutin demi mendapatkan pemantauan pertumbuhan anak yang optimal. Dan demi menghindarkan anak kita dari risiko gagal tumbuh dan juga stunting yang memiliki efek hingga jangka panjang. Baiklah ayah dan bunda, sekian dulu video dari kami, yaitu untuk memberikan informasi mengenai pemantauan berat badan anak masih di kurva normal atau tidak dengan menggunakan grafik KMS. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya.